Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Jaratul Fikriya dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan beberapa hal-hal mengenai teori-teori komunikasi massa. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan, kita cari tahu dulu apa sebenarnya arti dari komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak publik. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang penting bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tentang bagaimana atau seperti apa teori-teori komunikasi massa. Yang pertama adalah hypodermic needle theory. Istilah jarum hipodermik dalam komunikasi massa dapat diartikan bahwa media massa dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang langsung dan segera itu sejalan dengan pengertian dari stimulus respon dimulai sejak dari penelitian psikologi dari tahun 1930-an. Contoh kasus pada teori ini seperti pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat air mineral ini dipublikasikan, ini akan mempengaruhi ingatan khalayak bahwa yang ada di dalam kemasan itu adalah air Aqua. Sehingga pada saat ini, air Aqua sudah terdoktrin di ingatan para khalayak. Walaupun sudah banyak air mineral yang bermunculan dengan kemasan-kemasan yang baru. Pembahasan kedua adalah cultivation theory. Menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Teori cultivation ini di awal perkembangannya lebih memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan khalayak, khususnya memfokuskan pada tema-tema kekerasan. Para pecandu berat televisi akan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itu sama dengan realitanya. Penilaian kultivasi ini menekankan bahwa media massa merupakan agen sosialisasi dan penyelidiki apakah penonton televisi itu lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Contoh kasus dari teori ini, akhir-akhir ini televisi banyak memberitakan tentang kasus kriminalitas, pelecehan terhadap anak, pembunuhan, penjualan organ manusia, dan tindak kriminalitas lainnya. Dengan adanya hal itu, banyak orang tua yang khawatir terhadap kondisi lingkungan sekitar yang mereka anggap seperti yang diberitakan di televisi, ditambah lagi dengan tetangga mereka yang telah menjadi korban tindakan kriminalitas. Dalam hal ini, televisi atau media massa telah merubah keyakinan seseorang yang tadinya pemberani menjadi penakut dan khawatir terhadap apa yang ada. Televisi telah merubah kepercayaan dan merubah gaya hidup maupun opini dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga adalah media acquisition theory. Media acquisition theory atau suatu teori persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media, seolah-olah media itu manusia. Menurut asumsi teori ini, media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa dijadikan lawan bicara individu, seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi. Contoh kasus dalam teori ini, beberapa saat yang lalu, Mina, seorang nenek di Banyumas, dijatuhi hukuman kurang lebih 1,5 bulan penjara akibat perbuatannya memungut biji coklat di salah satu perkebunan milik seorang pengusaha di Jawa Tengah. Salah satu televisi swasta nasional di Indonesia menayangkan berita ini dalam bentuk fitur dan mengulaskan secara mendalam. Dalam laporannya, televisi tersebut menayangkan pula bagaimana kehidupan keseharian nenek Minah yang hanya bertani dan hidup seadanya. Untuk berangkat ke persidangan pun, beliau harus berhutang kepada tetangganya karena tidak punya biaya. Bahkan tetangga nenek Mina yang dihutangi biaya ke persidangan itu pun menunjukkan muka yang sedih dan menangis karena kasihan ketika dimintai pendapat oleh televisi tersebut. Penonton yang melihat tayangan ini sontak menunjuk sejumlah reaksi. Ada yang ikut-ikutan menangis karena sedih dan prihatin dengan keadaan nenek Mina.
Ada yang merasa marah karena aparat penegak hukum yang menangani kasus ini bersikap sewenang-wenang dan tidak berperi kemanusiaan. Ada pula yang bersikap biasa saja karena masalah ini tidak ada kaitannya dengan kepentingannya. Reaksi orang terhadap tayangan televisi ataupun bentuk programnya cukup beragam. Ada yang menunjukkan respon sebagaimana yang ditayangkan di televisi, sedih merespon sedih, senang merespon senang. Tapi ada juga yang merespon sebaliknya. Dalam tayangan yang sedih, dia justru merasa senang atau justru merasa marah, sebagaimana contoh kasus Nenek Minah tadi. Teori yang keempat adalah diffusion of innovation theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi halayak. Dengan demikian, adanya inovasi lalu disebarkan, difusi melalui media massa akan kuat memengaruhi massa untuk mengikutinya. Salah satu contoh yang menerapkan teori difusi ini yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman sekarang sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Teori yang kelima adalah agenda setting teori. Secara singkat, teori penyusunan agenda ini mengatakan media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir. Tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitahuannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Contoh kasus yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Tak jarang setelah ada kasus itu, kekerasan seksual anak yang muncul dari satu daerah, kasus serupa pun terbongkar dari daerah lain. Ulasan singkat mengenai teori komunikasi massa tersebut merupakan salah satu jalan untuk dapat lebih memperkaya pemahaman kita mengenai media serta pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di samping itu, dengan memahami berbagai teori komunikasi massa dapat memberikan landasan teoristis bagi siapapun yang berkecimpung dalam penelitian komunikasi massa. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.